Crocodile versus python. Pythons may encircle and suffocate large prey by enveloping it with their muscular bodies. Komentar-komentar blak-blakan di video YouTube. Berikut ini di-share percakapan dalam komentar dan tanggapannya di video Herman Nuhadi yang berjudul Siapa Konghucu? Komentar-komentar yang diambil hanya dari 3 orang yang rasanya baik untuk diupload dalam video ini, yaitu komentar dari viewer yang menggunakan identitas Edi Prastowo, EP, Rian Lauren, RL, Hasbung Agro, HA, dan tanggapan dari yang membuat konten video, H. Kepada ketiganya. Komentar-komentar dimaksud dan tanggapan H adalah sebagai berikut. Komentar EP. Benarkah Indonesia mundur dan jeblok karena Islam? Prestasi suatu bangsa sangat tergantung karakter dan akal sehat bangsa itu sendiri. Mayoritas bangsa Indonesia adalah Muslim. Harap dibedakan antara Muslim yang baik dan Islam. Muslim yang baik adalah manusia yang melakukan norma-norma umum kemanusiaan dan tidak melaksanakan ajaran Muhammad yang bersifat keras, kejam, dan tidak adil bagi sesamanya. Muslim yang tidak baik adalah manusia yang tidak mengenal Islam secara benar dan baik. Mereka hanya mengenal Islam sebatas kulitnya saja, karena kurang fasih bahasa Arab. Misal tidak mengetahui bahwa rukun Islam bukan perintah Tuhan, melainkan perintah bangsa Arab. Dan bla bla bla, tidak disebutkan semuanya karena sangat panjang, sensitif dan nadanya cukup keras. Tanggapan H. Beragama itu kuncinya adalah mengedepankan akal sehat supaya tidak keblinger atau mabuk agama. Jangan percaya begitu saja dengan yang tertulis di kitab suci. Kitab suci itu buatan manusia yang punya kepentingan, punya maksud. Biasanya maksudnya adalah baik. Jadi output amalannya juga harus baik. Jangan sampai sebaliknya. Fanatiknya jangan sampai fanatik sempit atau fanatik buta. Wahyu atau bisikan kepada si pembawa agama itu bukan dari Tuhan tapi dari makhluk Brahma yang merasa maha kuasa. Merasa sebagai Tuhan sang pencipta karena dia bisa menciptakan sendiri kebahagiaan yang dia inginkan. Dan merasa tak akan mati karena umurnya memang bisa mencapai puluhan juta triliun tahun. Padahal makhluk tersebut akan mati juga kalau karma baiknya sudah habis. Agama bumi, bukan agama langit, bukan agama Abrahamik, itu ajarannya lebih realistis. Karena titik beratnya adalah budi pekerti, perilaku, atau tepatnya ajaran untuk mensucikan hati dan pikiran, supaya tidak ada kemelekatan inderawi. Tujuannya untuk bebas dari penderitaan, bebas dari belenggu keinginan atau nafsu inderawi. Soal Palestina, kalau mau ada jalan keluar adalah dengan cara berunding dengan Israel. Perang itu tidak menyelesaikan masalah. Komentar RL. Saya tidak tahu apakah yang Anda bilang itu benar atau tidak. Namun ironisnya agama-agama lokal kini kian ditinggalkan karena tidak diakui keberadaan dan keyakinannya. Banyak yang berpikiran kalau itu berhala dan sesat. Padahal sejatinya menurut saya, agama itu sendiri ada dari pikiran manusia itu sendiri yang melampaui batas di masanya. Contoh agama-agama lokal seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, dan keyakinan-keyakinan lain yang lambat laun akan hilang karena tidak diakui kepercayaannya. Tanggapan H. Benar dan tidaknya tidak terlalu penting.
Karena yang terpenting itu menyikapi dengan baik dan benar berlakunya hukum universal tabur tuai. Hukum sebab akibat atau hukum karma. Jadi kalau tidak mau rugi kini dan nanti, dalam hidup ini banyak-banyaklah berbuat baik. Komentar HA kepada H. Semua kau pakai naluri liar perasaanmu saja tentang apa itu kebaikan. Cinta kasih. Karena kau tidak punya syariat atau hukum halal haram. Benar salah, baik buruk. Misalnya riba atau renten atau membungakan uang. Bagimu itu baik-baik saja padahal itu kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Bisa memiskinkan suatu bangsa. Kau tak punya syariat, aturan halal haram. Baik buruk sama sekali dari patung-patung berhala itu. Tanggapan H. Percuma beragama dengan segala dalil-dalil dan aturannya kalau outputnya yaitu kelakuannya tidak bisa lebih baik. Lantas maunya mati masuk surga. Enak benar. Tapi ya silahkan saja kalau itu keyakinannya. Masing-masing bebas memilih. Resiko ditanggung masing-masing. Komentar HA. Yang sia-sia adalah orang yang menyia-nyiakan syariat, hukum dalil-dalil aturan itu. Jangan ngarang, tidak ada yang percuma. Mengapa di dunia ini banyak orang belajar ilmu-ilmu hukum syariat Islam juga? Kenapa tidak dihapus saja dalil-dalil hukum dan lain-lain di dunia ini jika itu sia-sia? Banyak orang yang melanggar hukum, melanggar syariat Islam itu resiko dia di dunia atau di akhirat kelak. Jangan ngarang-ngarang. Syariat, hukum, aturan atau rambu-rambu larangan. Baik urusan dunia atau akhirat tidak ada yang sia-sia sekalipun banyak yang dilanggar. Camkan itu syariat. Dalil. Haram halal. Boleh atau tidak. Tetap sesuatu yang teratas dan amat penting. Rambu lalu lintas contoh sederhananya tetap penting sekalipun kamu mungkin sering melanggar aturan itu. Bukan lantas aturannya yang sia-sia tapi kamu yang sia-sia. Ayo pakai akal sehat jangan nafsu. Tanggapan H. Sampeyan bener bro. Jangan sampai keblinger. HRS itu ahli surga. Ahli agama, tapi prakteknya keblinger. Tausiahnya kasar, provokator. Kelakuannya buruk, ahli surganya sia-sia karena salah dalam mempraktekkan tuntunan agama. Bukan dalil-dalilnya yang sia-sia. Mendingan tidak ahli surga tapi tabiatnya baik. Tahu tata krama sopan santun dan berbudi pekerti baik. Ngerti orasan. Sampeyan tonton saja video-video Hermanu Hadi yang baru di channel ini untuk menambah pengetahuan, wawasan. Ada hiburannya juga supaya menarik. Silahkan dicari di YouTube. Komentar HA. Itu jelas sudah terjadi. Terbukti nyata dalam lingkunganmu. Kepingin makan babi, anjing, buka aurat bagi wanita, malas sunat bagi pria, minum minuman keras dan makanan haram lainnya. Justru hukum tentang dilarang makan babi dan lain-lain itu yang dihilangkan. Dibuatlah dalil-dalil buatan sendiri untuk memenuhi keinginan hatinya. Fakta semua itu tak terbantah. Tanggapan H. Yang lebih baik itu vegetarian. Kasihan binatang dibunuh untuk dimakan. Coba kalau kita yang binatang mau tidak dibunuh. Tapi oke biarlah yang membunuh binatang itu orang lain. Kita makan dagingnya saja beli di pasar tanpa membunuh. Kalau tidak ada yang membunuh binatang nanti populasinya mengancam keselamatan manusia. Kalau mau menutup aurat menurut saya burkanya yang warnanya indah gitu loh. Demi nama baik agama juga. Jangan sampai dijuluki cewek ninja.
Sunat itu baik untuk kesehatan dan kenikmatan pria dan wanita. Sunat itu mengkoreksi ciptaan Tuhan. Boleh dong mengkoreksi warna burka? Kalau minum minuman keras itu semua agama tidak menganjurkannya. Komentar HA. Dusta kosong asal celoteh tanpa ilmu kau. Fakta umat-umat Buddhamu saja di Myanmar plus aparat-aparat kafir itu membantai jutaan muslim di Rohingya sampai dengan sekarang. Fakta, ngecap aja kamu. Tanggapan H. Dusta kosong asal celoteh itu kan menurut sampeyan yang fanatik akut. Menurutku yang saya sampaikan itu masuk logika. Menuntut ilmu itu juga harus mengedepankan logika. Jangan asal percaya saja. Kritik atau tanyalah sampai bodoh supaya tidak keblinger. Kenapa sampeyan enggeladrah ke Myanmar segala? Apa yang sudah sampeyan ketahui? Jangan sampai percaya sama hoaks pelintiran. Hoaks busuk, itu kan urusan negara lain, biarlah PBB yang selesaikan. Biarlah negara yang bersikap via Menteri Luar Negeri. Menlu sudah bersikapkan. Kalau mau protes, proteslah melalui perwakilan rakyat kita, DPR, atau sampeyan bisa cari videonya apa yang dikatakan Menlu. Itulah yang benar. Jangan kemakan hoaks. Sudah ya, sekian saja diskusi ini. Saya tidak mau melanjutkan diskusi yang tidak nyambung. Lebih banyak mudaratnya. Wassalam. Demikianlah percakapan komentar itu. Dan dari percakapan komentar-komentar tadi, mohon maaf karena ada kata-kata yang kurang sopan dan sensitif, menyalah-nyalahkan dan merendahkan agama lain. Anda bisa menilai sendiri seperti apa hasil dari sebagian orang beragama di Indonesia ini. Seperti apa perangai sebagian orang beragama di Indonesia ini. Ini adalah fakta yang bisa dikatakan bahwa ada agama, atau tepatnya banyak guru agama yang gagal dalam mendidik siswanya untuk menjadi manusia yang beradab, sopan, baik hati dan bijaksana. Lantas mau dibawa kemana oleh mereka kontribusi agama itu? Komentar tadi dan tanggapannya ditulis blak-blakan, tidak ditutup-tutupi. Tapi ada baiknya juga karena tidak munafik dan harus jelas supaya tidak salah tafsir. Sekali lagi mohon maaf tidak disembunyikannya kata-kata kasar dan sensitif dalam video ini bukan dimaksudkan untuk merusak suasana. Tapi memang hal tersebut sesungguhnya sudah diketahui oleh banyak orang. Sudah menjadi rahasia umum. Hal seperti itu sudah marak dan menjadi konsumsi umum saat ini. Sehingga perlu ada perbaikan nyata. Janganlah agama diperalat untuk tujuan-tujuan politik, untuk merebut kekuasaan. Jangan mimpi bisa mengganti ideologi negara yang sudah disepakati bersama sesaat sebelum Indonesia merdeka, yang menjadi harga mati, yang dipertahankan sampai titik darah yang penghabisan. Akhirnya silahkan Anda pro atau kontra komentar yang mana. Silahkan yang tidak Anda setujui tempatkan sebagai penambah pengetahuan dan wawasan. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lain di channel ini, yang selalu diupayakan berisi pengetahuan yang baik dan yang menarik, yang berisi hiburan juga, dengan harapan selain bermanfaat, juga mudah-mudahan tidak membosankan untuk ditonton. Anda bisa menemukan channel ini di YouTube dengan nama Hermanu Hadi. Silakan cari nama tersebut di YouTube. Akhir kata buat Anda yang sudah menonton video ini hingga selesai, disampaikan banyak terima kasih. Semoga Anda sehat dan berbahagia. Bye-bye. Number 12. Crocodile versus Python.
pythons may encircle and suffocate large prey by enveloping it with their muscular bodies. The work of eradicating a massive, dangerous predator such as a freshwater crocodile is only half done. The other half is devouring it. This python is on the lookout for trouble as it approaches a crocodile guarding its eggs. The crocodile snaps on its head without hesitation as it dives in head first, but two young men intervene and drag the python away. They try to catch the crocodile, but it manages to elude them. In this video, this huge crocodile is chopping up this python, so it's obvious it's having a snake on the grill for dinner. Judging by the size of this crocodile, I don't think the python had any chance of winning this battle. Another python bites the dust as a crocodile pulls it into its mouth. Unless pythons get a good stranglehold on crocodiles, it is very difficult for them to overpower the huge reptiles. Number 11. Leopard vs. Buffalo. Leopards are excellent and secretive hunters with formidable jaws, but they are hardly colossal felines. It would be difficult for a lion to take on an adult buffalo, so it chooses to attack a tiny calf that is more in its league. It almost looks like it wants to kiss the calf when it finally grabs it. It's done in such a delicate manner. A leopard subadult male was relaxing near a lake. He decides to roam around after some time to find something intriguing to eat. He finds the right occasion to eat the perfect lunch a few moments later. A mother buffalo and her newborn calf take a direct path to the lake's edge. From afar, the leopard notices the chance and begins hunting the prey. It goes all out to bring down the calf when he gets close enough for a surprise ambush. The novice leopard seizes the calf from the forehead rather than the throat. As a result, the large mama buffalo has a chance to save her young, and she does exactly that as she rams into the small leopard to drive him away. The leopard has a buffalo calf in its grasp, but it can't seem to hold on to it. This little guy keeps slipping away from the cat's grip. Number 10. Tiger attack. The video you're about to see is insane. A huge tiger is trying to finish off a wild boar, but a crocodile wants a piece of the action, and it walks right up to the tiger to bite it. The tiger avoids being bitten and continues to choke the boar. The crocodile is impressed by the way the tiger handles the kill and prefers watching the show. This tiger just hunted a baby deer and is now picking it off the ground. It's quite small, so I don't think it's going to fill this big tiger's tummy for very long. In this video, this tiger tackles a much larger deer and has no problem bringing it down. The deer remains stoic and doesn't resist much, accepting the fact that these are its last moments on Earth. Except when a mother sloth bear is guarding her young, tigers have an easier time with sloth bears. Watch as this mother fights this tiger as if it were the final day of her life. And this isn't a small struggle. The bear tries so hard to bring it to the tiger that he eventually quits and thinks to himself, "This is way too much of a bother." Finally, this tiger sneaks up on a crocodile from behind and hops on its back. There isn't much the crocodile can do at this point except try to shake the tiger off its back. However, the tiger weighs well over 600 pounds, so it won't be easy, and when the tiger sinks his teeth into the crocodile's neck, things will get much harder for the reptile.